Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri Utami dari kelas AKP 5A dengan NIM 1905151001. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bukti audit. Dasar setiap proses audit adalah bukti-bukti audit yang dikumpulkan dan dievaluasi oleh auditor. Auditor harus memiliki pengetahuan dan keahlian untuk mengumpulkan bukti audit yang tepat dan mencukupi dalam setiap audit untuk memenuhi standar profesi. Selanjutnya, sifat bukti. Bukti audit merupakan informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Informasi ini sangat bervariasi sesuai dengan kemampuannya dalam meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Perbedaan bukti audit dengan bukti hukum dan ilmiah. Penggunaan bukti bukanlah hal yang aneh bagi auditor. Bukti juga digunakan secara ekstensif oleh para ilmuwan, pengacara, dan ahli sejarah. Dalam kasus-kasus hukum, ada aturan tentang bukti yang tertata rapi yang digunakan oleh hakim untuk melindungi pihak yang tidak bersalah. Dalam eksperimen ilmiah, para periset memperoleh bukti untuk mengkaji hipotesis dengan menggunakan eksperimen yang terkendali, seperti uji coba sesuatu jenis obat untuk menguji kemampuan pengobatan medis baru. Meskipun para profesional ini mengandalkan jenis bukti yang berbeda dan menggunakan bukti pada lingkungan yang berbeda, serta dalam cara yang berbeda, para ahli hukum, ilmuwan, dan auditor semuanya menggunakan bukti guna membantu mereka menarik kesimpulan. Keputusan bukti audit. Keputusan penting yang dihadapi para auditor adalah menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat. Ini diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Ada 4 keputusan mengenai bukti apa yang harus dikumpulkan dan berapa banyak. Yang pertama, prosedur audit yang akan digunakan. Yang kedua, berapa ukuran sampel yang akan dipilih untuk prosedur tersebut. Yang ketiga, item-item mana yang akan dipilih dari populasi. Dan yang keempat, kapan melaksanakan prosedur tersebut. Prosedur audit adalah rincian instruksi untuk mengumpulkan jenis bukti audit yang diperoleh pada suatu waktu tertentu saat berlangsungnya proses audit. Perumusan ini dalam istilah yang cukup spesifik agar auditor dapat mengikuti instruksi-instruksi selama proses audit berlangsung sudahlah menjadi hal yang umum. Ukuran sampel. Setelah memilih prosedur audit, mungkin sekali memilih beragam ukuran sampel dari hanya satu sampel hingga semua item yang terdapat dalam populasi yang sedang diuji. Keputusan tentang berapa banyak item yang akan diuji harus dibuat oleh auditor pada setiap prosedur audit. Ukuran sampel untuk setiap prosedur tertentu mungkin akan berbeda antara satu audit dengan audit lainnya. Ini tergantung pada karakteristik klien seperti luasnya pengendalian yang terotomasi dan tingkat asuransi yang diperlukan dari prosedur. Item-item yang terpilih. Setelah penentuan ukuran sampel untuk prosedur audit yang dilakukan, haruslah ditentukan item-item mana dari populasi yang akan diuji. Penetapan waktu. Keputusan pemilihan waktu audit sebagian dipengaruhi oleh kapan klien menginginkan audit itu diselesaikan. Dalam audit atas laporan keuangan, umumnya klien ingin agar audit diselesaikan antara 1 hingga 3 bulan setelah akhir tahun. Program audit yaitu daftar prosedur audit untuk bidang audit tertentu atau untuk keseluruhan audit disebut sebagai program audit. Program audit selalu memuat daftar prosedur audit dan biasanya mencakup ukuran sampel, item-item yang dipilih, dan penetapan waktu pengujian. Umumnya ada suatu program audit, termasuk beberapa prosedur audit untuk setiap komponen audit. Karena itu, akan ada program audit untuk piutang usaha, penjualan, dan seterusnya. Sebagian besar auditor menggunakan paket perangkat lunak audit elektronik untuk menghasilkan program audit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai persuasivitas bukti audit. Persuasivitas bukti merupakan tingkat di mana auditor merasa yakin bahwa bukti audit dapat mendukung pendapat audit dan penentunya adalah ketepatan dan kecukupan bukti. Ketepatan bukti adalah ukuran mutu bukti yang berarti relevansi dan reliabilitasnya memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang berkaitan. Ketepatan hanya dapat diperbaiki dengan memilih prosedur audit yang lebih relevan atau yang memberikan bukti yang lebih andal. Relevansi bukti berarti bukti audit harus berkaitan atau relevan dengan tujuan audit yang akan diuji oleh auditor sebelum bukti tersebut dianggap tepat.
Relevansi hanya dapat dipertimbangkan dalam tujuan audit khusus, karena bukti audit mungkin relevan untuk satu tujuan audit, tetapi tidak relevan untuk tujuan audit lainnya. Reliabilitas bukti mengacu pada tingkat di mana bukti tersebut dianggap dapat dipercaya atau layak dipercaya. Terdapat 6 karakteristik reliabilitas dari bukti audit, yaitu yang pertama, independensi penyedia bukti. Bukti yang diperoleh dari sumber luar entitas lebih dapat diandalkan ketimbang yang diperoleh dari dalam entitas. Komunikasi dari bank, pengacara, ataupun para pelanggan umumnya dianggap lebih dapat diandalkan ketimbang jawaban yang diperoleh dari wawancara dengan klien. Yang kedua, efektivitas pengendalian internal klien. Jika pengendalian internal klien efektif, bukti audit yang diperoleh lebih dapat diandalkan ketimbang jika pengendalian internalnya lemah. Yang ketiga, pengetahuan langsung auditor. Bukti audit yang diperoleh langsung oleh auditor melalui pemeriksaan fisik, observasi, perhitungan ulang, dan inspeksi akan lebih dapat diandalkan ketimbang informasi yang diperoleh secara tidak langsung. Yang keempat, kualifikasi individu yang menyediakan informasi. Meskipun sumber informasi bersifat independen, bukti audit tidak akan dapat diandalkan kecuali individu yang menyediakan informasi tersebut memenuhi kualifikasi untuk itu. Karena itu, komunikasi dengan pengacara dan konfirmasi bank umumnya lebih bernilai ketimbang konfirmasi piutang usaha dari orang-orang yang kurang memahami dunia bisnis. Yang kelima, tingkat objektivitas. Bukti yang objektif lebih dapat diandalkan ketimbang bukti yang memerlukan pertimbangan tertentu untuk menentukan apakah bukti tersebut benar. Yang keenam, ketepatan waktu. Ketepatan waktu bukti audit dapat merujuk pada kapan bukti itu dikumpulkan maupun pada periode yang tercakup oleh audit itu. Bukti ini biasanya dapat diandalkan untuk akun neraca apabila diperoleh tanggal yang dekat dengan neraca. Kecukupan bukti. Jumlah ini diukur melalui ukuran sampel yang diambil oleh auditor. Beberapa faktor yang menentukan ketepatan ukuran sampel dalam audit. Dua faktor yang paling penting adalah ekspektasi auditor atas salah saji dan keefektivitas pengendalian internal klien. Dampak gabungan. Persuasivitas bukti hanya dapat dievaluasi setelah mempertimbangkan kombinasi antara ketepatan dan kecukupan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan dan kecukupan tersebut. Sejumlah besar sampel bukti audit yang disediakan oleh pihak independen tidak bersifat persuasif kecuali bukti tersebut relevan dengan tujuan audit yang sedang diuji. Jenis-jenis bukti audit. Dalam memutuskan prosedur audit yang mana yang akan digunakan, auditor dapat memilih dari 8 kategori bukti yang luas. Yang pertama, pemeriksaan fisik adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan auditor atas aktiva atau aset berwujud. Jenis bukti ini paling sering berkaitan dengan persediaan dan kas, tetapi juga dapat diterapkan pada verifikasi sekuritas, wesel tagih, dan aset tetap berwujud. Yang kedua, konfirmasi, yang menggambarkan penerimaan respon tertulis langsung dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. Responnya dapat dalam berbentuk kertas atau elektronik dan media lainnya, seperti akses langsung auditor ke informasi yang dimiliki pihak ketiga. Permintaan ini ditujukan kepada klien dan klien meminta pihak ketiga untuk meresponnya secara langsung kepada auditor. Yang ketiga, inspeksi adalah pemeriksaan oleh auditor atas dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji dalam laporan keuangan. Dokumen yang diperiksa oleh auditor adalah catatan yang digunakan klien untuk menyediakan informasi bagi pelaksanaan bisnis dengan cara yang terorganisasi. Yang keempat, prosedur analitis. Terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui analisis atas hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Yang kelima, wawancara dengan klien. Adalah upaya untuk memperoleh informasi secara lisan maupun tertulis dari klien sebagai respon atas pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Yang keenam, rekalkulasi. Melibatkan pengecekan ulang atas sampel kalkulasi yang dilakukan oleh klien. Pengecekan ulang kalkulasi klien ini terdiri dari pengujian atas keakuratan perhitungan klien dan mencakup prosedur seperti perkalian faktur penjualan dan persediaan, penjumlahan jurnal, dan buku tambahan, serta pengecekan kalkulasi beban penyusutan dan beban yang dibayar di muka. Yang ketujuh, pelaksanaan ulang
adalah pengujian independen yang dilakukan auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien yang semula dilakukan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian internal klien. Jika rekalkulasi melibatkan pengecekan ulang atas suatu perhitungan, pelaksanaan ulang melibatkan pengecekan atas prosedur lainnya. Yang kedelapan, observasi. Terdiri dari mengamati proses atau prosedur yang sedang dilaksanakan oleh pihak lain. Auditor dapat mengunjungi lokasi pabrik untuk memperoleh kesan umum atas fasilitas klien atau mengamati para individu yang melaksanakan tugas-tugas akuntansi untuk menentukan apakah orang yang diserai tanggung jawab telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Observasi memberikan bukti tentang pelaksanaan proses atau prosedur, tetapi terbatas pada poin-poin ketika observasi dilakukan. Observasi kurang dapat diandalkan karena resiko personil klien akan mengubah perilakunya akibat kehadiran auditor. Ketepatan jenis bukti. Pertama, keefektifan pengendalian internal klien memiliki pengaruh yang signifikan terhadap reliabilitas sebagian besar jenis audit. Kedua, yaitu pemeriksaan fisik maupun rekalkulasi mungkin lebih dapat diandalkan jika pengendalian internalnya efektif. Dan yang ketiga, yaitu jenis bukti yang spesifik jarang mencukupi untuk memberikan bukti audit yang tepat dalam memenuhi tujuan. Biaya jenis-jenis bukti. Dua jenis bukti audit yang paling mahal biayanya adalah pengujian fisik dan konfirmasi. Pengujian fisik mengeluarkan biaya yang besar karena pada umumnya pengujian fisik mewajibkan kehadiran auditor pada saat klien melakukan perhitungan aktivanya, yang sering sekali dilakukan pada tanggal neraca. Selanjutnya, dokumentasi audit. Menurut standar audit, dokumentasi audit adalah catatan yang disimpan oleh auditor dari prosedur yang diterapkan, ujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang berhubungan yang dicapai dalam perjanjian. Dokumentasi audit harus dipelihara dalam arsip terkomputerisasi. Tujuan dokumentasi audit secara keseluruhan adalah untuk membantu auditor dalam memberikan kepastian yang layak bahwa audit yang memadai telah dilakukan sesuai dengan standar audit. Kepemilikan file audit. Dokumentasi audit yang disiapkan selama penugasan, termasuk schedule yang disiapkan oleh klien untuk auditor, adalah properti auditor. Satu-satunya waktu di mana orang lain, termasuk klien, memiliki hak hukum untuk memeriksa file itu adalah ketika mereka dipanggil oleh pengadilan sebagai bukti hukum. Pada akhir penugasan, file audit disimpan di kantor akuntan publik untuk digunakan sebagai referensi di masa mendatang dan untuk mematuhi standar auditing yang berkaitan dengan retensi dokumen. Kerahasiaan file audit. Kebutuhan untuk membina hubungan rahasia dengan klien dinyatakan dalam aturan 301 dalam Kode Perilaku Profesional, yang menyatakan seorang anggota tidak boleh mengungkapkan setiap informasi rahasia yang diperoleh selama penugasan profesional kecuali dengan persetujuan klien. Persyaratan untuk retensi dokumentasi audit. Standar auditing mengharuskan agar catatan untuk auditor perusahaan swasta disimpan minimal 5 tahun. Undang-undang menetapkan bahwa pengerusakan dokumentasi audit yang dilakukan secara sadar dan sengaja dalam periode lebih dari 5 tahun tersebut dapat dituduh berbuat kriminal dan akan dikenai denda keuangan serta hukuman penjara sampai dengan 10 tahun. Isi dan organisasi merupakan serangkaian file audit yang tipikal, yang berisi semua hal penting yang benar-benar terlibat dalam audit. Ada dasar pemikiran mengenai jenis dokumentasi yang disiapkan untuk suatu audit dan cara dokumentasi itu diatur dalam file. Walaupun perusahaan yang berbeda dapat mengikuti pendekatan yang agak berbeda. File permanen berisi data yang bersifat historis atau berlanjut yang bersangkutan dengan audit saat ini. File ini menjadi sumber informasi yang kaya tentang audit dari tahun ke tahun semakin penting. File permanen umumnya meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, kutipan atau salinan dari dokumen perusahaan yang terus penting, artinya seperti akte pendirian, anggaran rumah tangga, perjanjian obligasi dan kontrak. Yang kedua, analisis akun tahun-tahun sebelumnya yang tetap penting artinya bagi auditor. Yang ketiga, informasi yang berhubungan dengan pemahaman atas pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian. Yang keempat, hasil prosedur analitis dari audit tahun sebelumnya.
File tahun berjalan mencakup semua dokumentasi audit yang dapat diterapkan pada tahun yang diaudit. Ada satu set file permanen untuk klien dan satu set file tahun berjalan untuk audit setiap tahun. Penyusunan dokumentasi audit. Penyusunan schedule yang tepat untuk mendokumentasikan bukti audit yang dikumpulkan, hasil yang ditemukan, dan kesimpulan yang dicapai adalah bagian yang penting dari audit. Dokumentasi harus disiapkan secara cukup rinci untuk memberikan auditor yang berpengalaman yang tidak memiliki hubungan dengan audit itu pemahaman atas pekerjaan yang dilaksanakan, bukti yang diperoleh dan sumbernya, serta kesimpulan yang dicapai. Pengaruh teknologi terhadap bukti audit dan dokumentasi audit, di mana semakin banyak bukti audit yang disajikan dan disimpan dalam bentuk elektronik, dan auditor harus mengevaluasi bagaimana informasi elektronik itu mempengaruhi kemampuannya untuk mengumpulkan bukti yang layak dan cukup. Auditor seringkali menggunakan perangkat lunak manajemen penugasan untuk mengatur dan menganalisa dokumentasi audit. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesilapan dan kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.